Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat Anda yang lagi nonton video ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai konsultatif selling. Nah, konsultatif selling adalah teknik penjualan yang berfokus kepada kebutuhan pelanggan dengan tujuan membangun hubungan jangka panjang. Alih-alih berjualan secara hard selling, penjualan konsultatif ini melaksanakan teknik yang lebih soft dengan lebih sering bertanya kepada pelanggan. Pendekatan yang mereka lakukan adalah membuat pelanggan merasa nyaman untuk bercerita. Pengertian lain, konsultatif selling adalah teknik penjualan yang menawarkan solusi kepada pelanggan secara spesifik. Dalam hal ini, penjual perlu proaktif melakukan dialog dengan pelanggan untuk menggali dari sisi mereka seperti apa dan produk apa yang mereka inginkan. Oke, fokus dari penjualan konsultatif ini meliputi yang pertama adalah keinginan dari pelanggan, yang kedua kebutuhan pelanggan, yang ketiga, ketakutan pelanggan atas permasalahan yang mereka alami. Dan yang terakhir adalah yang keempat, penawaran produk dan layanan untuk mengatasi permasalahan dengan memecahkan permasalahan yang ada secara tepat. Nah, konsultatif selling versus transaksional selling itu seperti apa bedanya? Dalam konsultatif selling, pelanggan dan kebutuhan mereka adalah prioritas paling penting. Berbeda dengan transaksional selling nih, atau product based selling yang lebih memprioritaskan produk daripada pelanggan itu sendiri. Dalam transaksional selling, tenaga penjual lebih fokus pada fitur dan manfaat produk, sehingga ada kemungkinan mengabaikan kebutuhan pelanggan. Nah, dari perbedaan tersebut dapat kita ketahui kalau penjualan konsultatif mempunyai pendekatan yang lebih soft dibandingkan memberi feedback yang lebih baik untuk jangka panjang. Bukan berarti transaksional selling tidak terpakai ya. Kenyataannya, perusahaan dengan pola penjualan berulang cukup efektif menggunakan model transaksional selling ini. Untuk itu, ada beberapa langkah nih yang perlu Anda lakukan untuk bisa memberikan layanan penjualan konsultatif ini. Langkah pertama untuk melakukan teknik penjualan konsultatif adalah melakukan persiapan mendetail. Persiapan yang efektif ini nantinya bisa membuat kredibilitas brand dan penjualan meningkat. Begitu menurut salah satu ahli ya, Ricardoson Sales Performance. Sebelum melakukan prospek pelanggan, coba persiapkan dulu daftar pertanyaan dan jawaban atau solusi dari pertanyaan yang mungkin mereka lontarkan gitu. Nah, beberapa poin yang perlu Anda gali dalam riset ini antara lain adalah minat pelanggan. Ketahui apa yang mereka sukai agar dapat menyelaraskan kebutuhan calon pelanggan dengan fitur produk agar nanti bisa memberikan hasil yang terbaik. Nah, produk knowledge juga yang baik dari sales agar bisa mencari anchor atau sudut yang pas saat memberi penawaran ke calon pelanggan. Yang kedua adalah ajukan pertanyaan. Konsultatif selling sangat berbeda dengan teknik penjualan tradisional, di mana penjual sibuk menjelaskan produknya dan calon pembeli hanya mendengarkan saja. Nah, sebaiknya di sini pelanggan akan didorong untuk lebih aktif dalam menceritakan kebutuhannya. Yang ketiga adalah mendengarkan secara aktif. Bukan hanya jeli ya menggali pertanyaan, tenaga penjualan yang ingin menerapkan teknik penjualan konsultatif juga harus mempunyai skill mendengarkan alias active listening. Setelah melempar pertanyaan, cobalah mendengarkan setiap jawaban pelanggan dengan cermat. Oke, kemudian adalah poin-poin penting dalam active listening ini antara lain adalah yang pertama, memahami situasi calon pelanggan saat berbicara. Yang kedua, memahami intonasi klien saat menyampaikan pesan. Yang ketiga adalah jangan menyela calon pelanggan saat mereka berbicara. Yang keempat adalah tunjukkan empati bahwa Anda peduli dengan semua ucapan dan catat poinnya. Yang kelima adalah membangun kepercayaan. Untuk membangun kepercayaan, bersikaplah jujur dan tulus pada calon pelanggan. Sangat penting gitu ya. Anda tidak boleh memberikan jaminan apapun jika memang tidak bisa memenuhinya. Tidak perlu mengada-ada atau melebih-lebihkan asal menjelaskan keunggulan produk. Kemudian selanjutnya adalah mendapatkan feedback dan konfirmasi tenaga penjualan. Nah, ini perlu ya memastikan kalau memang calon pelanggan memahami semua yang sudah dijelaskan dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah melakukan follow up. Prospek dan konfirmasi tidak menjamin pelanggan akan segera memutuskan transaksi.
Ada kalanya memang mereka perlu pertimbangan dari orang lain atau orang terdekat dalam membuat keputusan pembelian. Selanjutnya, lakukan follow up berkala kepada mereka melalui email, kemudian telepon atau WhatsApp. Jadi memang kesimpulannya di sini adalah dalam penjualan ada bermacam-macam teknik dari penjual. Gunakan untuk memaksimalkan konversi. Konsultatif selling sendiri dikenal sebagai salah satu teknik yang paling ampuh dan menjual, serta menjaga kemanfaatnya untuk jangka panjang. Kemudian konsultatif selling ini ya bisa diterapkan dalam berbagai marketing ya, termasuk digital marketing seperti convert selling. Tujuannya memang adalah membangun relasi dengan pelanggan yang memang ada potensial sejak awal, seperti itu. Sekian pembahasan tentang consultative selling. Semoga pembahasan kali ini bisa lebih bermanfaat buat kalian yang pemula, agar nantinya dalam memberikan konsultasi terhadap pelanggan atau terhadap konsumen itu bisa lebih maksimal. Untuk itu, sampai di sini. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.